Bismillah, kita lanjutkan pembahasan kimia kelas 10 IPA, masih dalam KD teori perkembangan model atom KD 3.1. Tapi sekarang kita lanjut ke partikel dasar penyusun atom. Partikel dasar penyusun atom bagian kedua ya, masih KD 3.1. Nanti apa aja yang kita bahas tentang partikel dasar penyusun atom? Ini yang pertama ya, tentang penemuan-penemuannya dulu, penemuan elektron, proton, inti atom, neutron. Nanti yang kedua kita bahas notasi atom, nomor atom dan nomor massa. Yang terakhir kita bahas apa yang disebut isotop, isobar, dan isoton. Nah, yang pertama penemuan elektron dulu nih. Thomson, ini percobaan si Thomson ya. Thomson melanjutkan eksperimen William Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Ini namanya gambar tabung sinar katoda ya. Hasil percobaan J.J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Dibelokkan ya. Nah, hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Tadi apa? Sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif. Nah, ini menunjukkan terdapat partikel bermuatan negatif ya. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan melalui percobaan tetesan minyak. Nah, ini si Thomson kan dia penemu elektron berdasarkan percobaan tabung sinar katoda. Nah, nanti besarnya muatan dalam elektron itu si percobaan Millikan, percobaan tetes minyak ini untuk menentukan muatan dalam elektron. Kalau Thomson penemu si elektronnya ya. Nah, percobaan tetes minyak Millikan, si minyak disemprotkan, ini penyemprotan minyak ya, ke dalam tabung bermuatan listrik nih. Nah, akibat gaya tarik gravitasi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Nah, tetesan minyak ini diendapkan karena adanya gaya tarik gravitasi. Apabila tetesan minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif ya, tarik ke kutub positif. Nah, dari percobaan Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron -1. Nah, dari hasil percobaan si Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron itu -1. Jadi elektron itu muatannya negatif ya, muatannya -1, dan massa elektron 0, muatannya -1, massanya 0, massa elektron 0, sehingga elektron dapat dilambangkan. Jadi lambang elektron itu E ya, atasnya 0 karena masanya 0, bawahnya -1, muatannya -1. Seperti itu. Ini penemuan elektron. Kita lanjut penemuan proton. Nah, si siapa nih percobaannya? Si Goldstein ya. Si Goldstein berpikir nih, jika massa elektron 0 berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Namun pada kenyataan partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur, dan atom bersifat netral kenyataannya nih. Nah, bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom ya? Kalau dalam atom itu cuma punya elektron, sedangkan elektron itu massanya 0, dia berpikir nggak mungkin karena setiap partikel itu punya massa ya. Nah, jadi si Goldstein ini melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda ya, yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Diberi lubang
diberi muatan listrik ya. Nah, hasil eksperimen si Goldstein membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju ke arah berlawanan. Nah, ke arah berlawanan kan ini menuju anoda ke sana, tapi ada juga yang berlawanan ke sini ya. Melewati lubang pada katoda. Nah, setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Nah, jadi si Goldstein ini penemu proton. Massa proton sama dengan 1 SMA. SMA itu satuan massa atom ya. Nah, dan muatan proton itu positif 1. Jadi kalau lambang proton P 1 plus 1 tuh ya, atasnya 1 bawahnya plus 1. Jadi lambang si proton P 1 bawahnya plus 1 tuh ya. Ini penemu proton si Goldstein. Kita lanjut ke penemuan inti atom. Setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford ya, si Rutherford nih melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Ini lempeng tipis emas di sini. Ini lempengnya di sini ya, ditembakin. Nah, jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng. Sinar alfa kan sinar bermuatan positif. Jika ditembakkan, harusnya kata si Rutherford tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom ya. Jadi si Ernest Rutherford dibantu oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden menemukan konsep inti atom, didukung oleh penemuan sinar X oleh W.C. Ronson dan penemuan zat radioaktif. Nah, percobaan Rutherford dapat digambarkan sebagai berikut nih. Ini percobaannya ya. Nah, berkas partikel alfa sebagian besar nih diteruskan ya, sebagian besar diteruskan. Nah, ada sedikit yang dibelokkan atau dipantulkan, tapi sebagian besarnya diteruskan. Penembakan sinar alfa oleh Rutherford. Nah, percobaan Rutherford ini, hamburan sinar alfa oleh lempeng emas, hasil percobaannya membuat Rutherford menyatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Nah, massa atom tidak. Nah, hasil percobaan Rutherford ini menyatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti atom bermuatan positif ya, dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti. Jadi misalnya apa? Misalnya atom ya, misalnya. Nah, dia bilang massa inti atom, intinya misal ini, tidak seimbang dengan massa proton yang ada di dalamnya. Bisa ada proton, nggak seimbang. Nah, sehingga dapat diprediksi ada partikel lain dalam inti atom. Ini kan elektron beredar mengelilingi inti, sedangkan elektron ini kan massanya 0. Nah, sedangkan massa atom dengan massa inti proton yang ada di inti atom ini nggak seimbang. Terus dia memperkirakan bahwa ada partikel lain di dalam inti ini, nggak hanya proton doang.
karena elektron kan masanya 0, berarti kan massa atom kan seharusnya sama dengan massa proton, tapi ternyata tidak sama, sehingga dia memprediksi ada partikel lain dalam inti atom ya. Nah, dilanjutkan oleh penemuan neutron. Nah, prediksi dari Rutherford memacu W. Bode dan H. Baker melakukan eksperimen penembakan partikel alfa pada inti atom beryllium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Eksperimen ini dilanjutkan oleh James Chadwick ya. Jadi penemu neutron ini si James Chadwick ya. Chadwick mengamati bahwa beryllium yang ditembakkan ya dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Nah, partikel ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Partikel ini kemudian diberi nama neutron ya. Lambangnya si neutron, masanya 1, muatannya 0. Masanya 1, muatannya 0. Nah, sifat-sifat si neutron ini tidak bermuatan ya, nih 0 nih, tidak ada muatannya, nggak ada plus atau minnya. Karena sinar neutron dalam medan listrik maupun medan magnet tidak dibelokkan ke kutub positif maupun kutub negatif, jadi dia tidak punya muatan. Terus mempunyai massa yang hampir sama dengan massa atom ya, massanya hampir sama dengan massa atom, sekitar massanya itu 1,0087 SMA, satuan massa atom, jadi dibulatin 1 nih ya. Nah, ini sekilas tentang penemuan-penemuan partikel dasar penyusun atom. Nah, nanti ini proton ya, lambangnya P, elektron lambangnya E, neutron lambangnya N. Ini masanya ya, ini muatannya, proton muatannya plus 1, elektron muatannya min 1, neutron 0. Nah, ini masanya dalam kilogram, kalau dikonversi jadi SMA ini masanya ya. Massa elektron sangat kecil sehingga diabaikan. Jadi massa atom itu hanya dilihat dari massa proton dan neutron. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor atom. Kita lanjut ke notasi atom dulu. Notasi atom nanti ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom lambangnya Z ya. Nih. Ini lambang dari suatu atom, misal X. X ini macam-macam, nanti bisa Na, bisa Mg dan lain-lain ya. Nah, nanti ada yang disebut nomor massa, itu lambangnya A, ditulisnya di atas. Ada nomor atom lambangnya Z, ditulisnya di bawah. Jadi suatu atom ini punya massa, punya nomor atom ya. Jika atom bersifat netral, maka nomor atom si Z ini sama dengan jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Jadi Z sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron kalau dia netral. N ini jumlah ya. Z nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah neutron. Nah, kita lanjut. Nah, jika atomnya bermuatan atau dalam bentuk ion. Ion itu apa? Ion adalah atom yang bermuatan karena kekurangan elektron. Kalau kekurangan dia jadinya ion positif, atau kelebihan elektron dia jadinya ion negatif ya. Jika atom membentuk ion, maka Z tidak sama dengan jumlah elektron. Nah, tadi kan kalau atomnya netral itu Z sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, tapi kalau dia bermuatan atau dalam bentuk ion, Z ini masih sama dengan nomor atom tapi tidak sama dengan jumlah elektron ya. Z sama dengan jumlah proton tapi tidak sama dengan jumlah elektron ya. Nah, ini lambangnya X min N, artinya ion negatif dengan muatannya min N. X plus N, berarti dia ion positif dengan muatannya plus N. Nah, cara nyari jumlah elektronnya gimana dong, Mbak? Caranya nomor atom dikurang muatannya ya. Nah, jumlah elektron Ne sama dengan Z dikurang muatan, nomor atom dikurang muatan ya. Misalnya ada X, misalnya ada A, ini B, ini plus N, berarti nyari jumlah elektronnya, nomor atom si B dikurang
muatannya plus N berarti dikurang plus N. Tuh, kalau muatannya misalnya masanya A, nomor atomnya B, muatannya min N, berarti nyari jumlah elektronnya B dikurang min N, seperti itu ya. Kita lanjut ke sarang nomor massa. Nomor massa lambangnya A ya. Massa atom itu sama dengan massa proton ditambah massa neutron tambah elektron. Nah, tapi massa elektron kan tadi jauh sangat kecil sehingga dianggap 0. Nah, maka massa atom itu hanya terdiri dari jumlah massa neutron dan protonnya, karena elektronnya diabaikan karena sangat kecil, atau massa elektron sama dengan 0. Dengan demikian massa atom sama dengan massa proton ditambah massa neutron. Kan tadi X, ini A, ini Z. Ini nomor massa. Nomor massa itu Z ditambah neutron. N itu neutron ya nih. Neutron. Nah, massa atom dinyatakan sebagai nomor massa dan dilambangkan sebagai A ya. Ini massa A, ini massa atom, Z ini nomor atom. Cara nyari neutron sama dengan A kurang Z, atas kurang bawah, nomor massa dikurang nomor atom, itu jumlah neutron ya. Nah, sekarang kita masuk ke istilah isotop, isobar, isoton. Isotop ya, isotop apa? Atom-atom yang memiliki nomor atomnya sama tapi nomor massanya beda ya. Jadi bisa ada X, ada X. Yang sama apa? Yang sama nomor atomnya. Jadi ini sama-sama A. Nah, tapi nomor massanya beda. Misalnya ini B, ini C. Jadi yang sama nomor atomnya. Nomor atom kan sama dengan jumlah proton ya. Jadi nanti supaya nggak bingung ingatnya isotop. Nah, belakangnya P. P itu berarti protonnya sama. Protonnya sama. Artinya proton itu kan sama dengan nomor atom. Jadi yang sama apa? Protonnya atau nomor atomnya. Nah, contoh hidrogen mempunyai isotop H. Ini hidrogen sama-sama nomor atom atau protonnya satu, cuma beda di massa. Ini massanya 1, ini 2, ini 3. Contohnya oksigen mempunyai isotop 3, sama-sama massanya 8, nomor atomnya 8, massanya yang berbeda, ini 16, ini 17, ini 18 ya. Ada juga karbon, nomor atomnya sama-sama 6, yang beda massanya, ini 12, ini karbon 13, ini karbon 14. Jadi isotop proton atau nomor atomnya yang sama. Nah, yang di bawah-bawah ininya yang sama ya. Kita lanjut ke isobar. Isobar itu apa? Unsur atomnya berbeda. Unsur atomnya ya. Jadi atomnya beda, namun memiliki nomor massa yang sama. Ya, jadi ada atom X sama Y. Nah, ini kan beda nih X sama Y. Nah, yang sama apanya? Yang sama nomor massanya. Ini sama-sama A. Nah, ininya mah beda, misalnya ini B, ini C. Jadi unsurnya beda, tapi nomor massanya sama. Contohnya natrium dan magnesium kan beda nih. Natrium itu Na, magnesium Mg. Tapi sama massanya. Tuh ya. Contohnya hidrogen dan helium. Hidrogen itu H, helium itu He. Beda unsurnya tapi sama nomor massanya ya. Contohnya lagi karbon dan nitrogen. Karbon itu C, nitrogen N. Beda unsurnya tapi sama nomor massanya. Itu isobar. Jadi supaya ingat isobar, ingat belakangnya AR. AR itu lambang dari massa atom. Massa atomnya sama. Kalau tadi isotop P, proton yang sama. Kalau ini massa atomnya yang sama. Tuh ya. Lanjut ke isoton. Isoton unsur-unsurnya beda sama kayak tadi isobar maaf ya. Unsurnya ini beda, tapi jumlah neutronnya yang sama. Ya. Isoton. Nah, contohnya di sini hidrogen, helium. Hidrogen itu H, helium He. Tapi neutronnya sama. Kalau ini cari neutronnya gimana? Neutron N.
atas kurang bawah 1. Ini neutronnya berapa? Atas kurang bawah 1, sama-sama 1 ya, ini 1. Nah berarti dia neutronnya sama, disebut isoton ya. Contohnya lagi argon kalsium, nyari neutronnya si Ar atas kurang bawah berapa ini? 22. Ini neutronnya 42 kurang 20, 22 sama 22. Kalau dikurangin berarti itu neutronnya yang sama. Neutronnya sama berarti dia isoton ya. Jadi supaya ingat isoton, huruf belakangnya N, itu berarti neutronnya sama, jumlah neutronnya sama ya. Lanjut ke contoh soal ya. Nomor 1, proton. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Yang pertama misalnya atom netral ya. Netral misalnya ada Na, masanya 23, atomnya 11. Berarti protonnya berapa? Protonnya 11. Neutron elektronnya 11 juga karena di atom netral. Nah neutronnya atas kurang bawah 23 kurang 11 berarti 12 ya. Nah contohnya lagi yang atom netral, misal Br35, masanya nomor atomnya 17 ya. Br Cl ya, Cl apa Br nya ini atom X lah ya. Protonnya 17, elektronnya sama juga 17. Nah neutronnya 35 dikurang 17 35 kurang 17 berapa? 18 ya. Nah ini jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom netral. Nah yang kedua, kalau dia berbentuk ion, misalnya ion S 32 16 min 2. Nah protonnya sama 16, nggak ngaruh, proton sama dengan nomor atom. Nah elektronnya yang pengaruh, karena dia bermuatan berarti nomor atom si Z dikurang muatan. Z nya 16, muatannya min 2. 16 min kali min kan jadi plus, 16 plus 2 jadi 18. Nah neutronnya tetap kurangin aja, atas kurang bawah, 35 kurang 16 berapa? 19 ya. Nah kalau muatannya positif, misalnya muatan positif, misalnya Na 23 ini 11, muatannya plus 1, protonnya sama 11, bedanya di elektron. Elektronnya Z, nomor atom dikurang muatan. Z nya 11, muatannya plus 1, min kali plus kan tetap min, jadi 11 kurang 1 jadi 10 ya. Neutronnya atas kurang bawah
23 dikurang 11 berapa? 12. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Atom X sebentar ya, jika atom X terdiri atas 19 proton, si X 19 proton berarti nomor atomnya ya, dan 20 neutron, neutronnya 20. Nah, si Y mempunyai elektron 18. Berarti kan dia nih atom netral ya, karena nggak ada muatannya. Berarti udah, kalau elektron kalau pada atom netral sama dengan proton, sama dengan nomor atom. Kita tulis di bawahnya 18. Terus dia bilang neutronnya 21. Pernyataan yang benar. Nah, kita cari dulu nomor massa. Massa itu nomor atom ditambah neutron. Nomor atom 19, neutronnya 20, berarti massanya 39 di sini. Ini juga cari nomor massanya. Nomor atom ditambah neutron. 18 ditambah 21. Nah, 39 juga. Berarti yang sama nomor massanya. Kalau massanya yang sama, berarti ini isobar. AR itu massa atom sama. Berarti yang B ya. Terus contoh soal selanjutnya. Jika suatu atom dengan nomor atom 17, nomor massa 35, ada atom, nomor atomnya 17, massanya 35, cenderung membentuk ion min 1. Pernyataan yang benar. Berapa protonnya? 17. Nih ya. Elektron, karena dia ion, maka elektronnya nomor atom dikurang muatan. Nomor atom 17 dikurang muatan min 1. Min kali min plus. 17 plus 1 berarti elektronnya 18. Neutron tinggal atas kurang bawah. Berapa nih? 18 ya. Nah, jumlah proton 18 salah. Harusnya 17. Di dalam intinya terdapat 17 elektron salah. Harusnya 18. Dalam intinya terdapat 18 elektron, betul. C. Konfigurasi, nah ini belum ibu jelaskan, ini nanti pertemuan selanjutnya insya Allah. Dalam intinya terdapat 17 neutron, salah, harusnya 18. Tuh ya, semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini.